Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Lydia Janitra ini dengan NIM D1B12416. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan obat pada sel dan molekul. Nah, presentasi ini akan membahas secara mendalam bagaimana obat-obatan berinteraksi dengan sel dan molekul di dalam tubuh. Nah, kita akan mempelajari bagaimana prinsip-prinsip dasar farmakologi, mekanisme kerja obat, serta tantangan dan peluang dalam pengembangan terapi baru. Nah, yang pertama, dasar-dasar farmakologi. Ini ada dua. Yang pertama, farmakokinetik, di mana studi tentang bagaimana tubuh memengaruhi obat, termasuk absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi ADME. Nah, proses ini menentukan konsentrasi obat di lokasi target dan durasi efeknya. Kemudian ada farmakodinamik, di mana studi ini tentang bagaimana obat memengaruhi tubuh, termasuk mekanisme kerja obat pada tingkat molekuler dan seluler. Ini melibatkan interaksi obat dengan reseptor enzim dan protein lainnya. Kemudian mekanisme kerja obat. Yang pertama, interaksi reseptor. Obat berikatan dengan reseptor spesifik pada permukaan sel atau di dalamnya, memicu atau menghambat respon seluler. Ini seperti kunci yang cocok dengan gembok. Kemudian modulasi enzim, di mana obat dapat menghambat atau mengaktifkan efek aktivitas enzim, mengubah jalur biokimia dalam sel. Nah, ini penting untuk banyak proses metabolisme. Kemudian saluran ion. Jadi beberapa obat memengaruhi pembukaan atau penutupan saluran ion, di mana mengubah aliran ion melintasi membran sel dan memengaruhi potensial listrik sel. Kemudian target molekuler obat. Yang pertama, protein. Sebagian besar obat menargetkan protein seperti reseptor, enzim, transporter, dan saluran ion. Interaksi ini sangat spesifik dan menentukan efek terapeutik. Kemudian yang kedua, ada asam nukleat. Jadi beberapa obat, terutama agen kemoterapi, menargetkan DNA atau RNA untuk menghambat replikasi atau transkripsi, sering digunakan dalam pengobatan kanker. Kemudian lipid. Jadi meskipun lebih jarang, beberapa obat berinteraksi dengan lipid dalam membran sel, mengubah fluiditas dan fungsi membran. Contohnya adalah anestesi umum. Kemudian jalur pemberian obat. Ada 4. Yang pertama, oral. Ini paling umum, nyaman, namun absorpsi dapat bervariasi. Kemudian yang kedua, injeksi, cepat dan bioavailabilitas tinggi tetapi invasif. Kemudian transdermal, di mana pelepasan lambat dan stabil melalui kulit. Kemudian inhalasi, jadi targetnya itu langsung ke paru-paru, cepat untuk kondisi pernapasan. Kemudian pengembangan obat baru. Yang pertama, penemuan eksplorasi, di mana itu identifikasi target penyakit dan molekul kandidat potensial. Kedua, ada pengembangan praklinis, pengujian pada sel dan hewan untuk keamanan dan efikasi awal. Kemudian yang ketiga, ada uji klinis, pengujian pada manusia dalam beberapa fase untuk keamanan dan efikasi. Kemudian yang keempat, persetujuan dan pemantauan. Jadi persetujuan regulator dan pemantauan pasca pemasaran. Kemudian tantangan dalam terapi obat. Ada 3, yaitu resistensi obat. Jadi sel atau mikroorganisme dapat mengembangkan resistensi terhadap obat, mengurangi efektivitas terapi seiring waktu. Yang kedua, efek samping. Obat dapat berinteraksi dengan target non-spesifik, menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan dan membatasi dosis. Yang ketiga, ada pengiriman obat. Jadi, ini mencapai konsentrasi obat yang efektif di lokasi target tanpa mengaruhi jaringan sehat adalah tantangan besar. Kemudian masa depan farmakologi. Jadi itu ada 3. Yang pertama, obat presisi. Jadi pengembangan terapi yang disesuaikan dengan profil genetik individu untuk efikasi maksimal dan efek samping minimal. Terus ada terapi gen dan sel. Jadi penggunaan gen atau sel
untuk mengobati penyakit, menawarkan potensi penyembuhan untuk kondisi yang sebelumnya tidak dapat diobati. Kemudian ada nanomedicine, di mana pemanfaat nanoteknologi untuk pengiriman obat yang lebih tepat, sasaran, dan diagnosis dini penyakit. Kemudian ada kesimpulan dan langkah selanjutnya. Pertama, pemahaman mendalam. Jadi farmakologi adalah ilmu kompleks yang terus berkembang. Memahami interaksi obat sel molekul sangat penting. Kemudian ada inovasi berkelanjutan, di mana pengembangan obat baru terus berinovasi untuk mengatasi tantangan kesehatan global. Kemudian yang ketiga ada kolaborasi multidisiplin, di mana masa depan farmakologi bergantung pada kolaborasi antara ilmuwan, dokter, dan industri. Nah, itulah pemaparan materi dari saya. Kiranya dapat dimengerti, dan jika ada salah kata atau salah penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.